Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hening. Itulah satu-satunya hal yang menemani Alea di apartemen barunya. Gema langkah kakinya di lantai kayu yang dingin terdengar terlalu keras, seolah mengumumkan pada dunia betapa kosongnya ruangan ini, betapa kosongnya hidupnya kini. Baru 14 hari. 14 hari sejak Palu Hakim mengetuk meja dan secara resmi mengakhiri 8 tahun pernikahannya dengan Damar. 14 hari yang terasa seperti 1000 tahun dalam limbo, terombang-ambing antara kelegaan dan kepedihan yang menusuk. Kelegaan karena tidak perlu lagi mendengar kritik tajam, atau merasakan tatapan dingin yang menyeratkan bahwa dirinya selalu kurang. Kepedihan karena rumah yang dulu ia bangun dengan cinta kini hanya tersisa puing kenangan, dan pria yang pernah berjanji akan menua bersamanya telah pergi tanpa menoleh sedikitpun. Apartemen ini adalah simbol awal yang baru, setidaknya itu yang ia katakan pada dirinya sendiri. Dindingnya masih putih bersih, belum tersentuh paku atau lukisan. Perabotnya minim, hanya yang paling penting, ranjang, sofa kecil, dan meja makan dengan 2 kursi yang terlihat ironis. Ia sengaja memilih pemandangan kota dari jendela besarnya, berharap kerlip lampu di malam hari bisa mengalihkan pikirannya dari kegelapan di dalam hati. Namun setiap pagi, saat matahari terbit dan kota mulai menggeliat, Alea hanya merasakan satu hal, kesepian yang akut. Ia merindukan hal-hal kecil yang dulu ia benci. Suara dengkuran halus Damar, aroma kopi yang biasa diseduhnya setiap pagi, bahkan tumpukan sepatunya yang berantakan di dekat pintu. Kini, yang ada hanyalah keteraturan yang dingin dan sunyi. Pagi itu, ia mencoba menciptakan rutinitas. Bangun, menyeduh kopi untuk 1 orang, lalu duduk di depan jendela, memaksa diri untuk tidak membuka galeri foto di ponselnya. Ia berusaha fokus pada bisnis catering online yang sudah ia rintis sejak 3 tahun lalu, sebuah pencapaian yang selalu dianggap Damar sebagai hobi pengisi waktu belaka. Jemarinya menari di atas layar laptop, membalas email pelanggan, mengatur jadwal pengiriman. Pekerjaan adalah satu-satunya pelariannya, satu-satunya bidang di mana ia masih merasa memiliki kendali dan harga diri. Setidaknya di sini, usahanya dihargai. Pelanggannya tidak pernah mengeluh bahwa masakannya kurang sempurna. Saat sedang membalas sebuah ulasan positif, bel apartemennya berbunyi. Suaranya yang nyaring memecah keheningan, membuat Alea terlonjak kaget. Ia tidak mengharapkan tamu. Sahabatnya, Sari, baru akan datang nanti malam. Mungkin petugas gedung atau kurir salah alamat. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke pintu dan mengintip dari lubang intip. Seorang kurir berseragam berdiri di sana, memegang sebuah kotak pipi berwarna krem dengan pita perak yang berkilau. Alea mengerutkan kening. Ia tidak memesan apapun. Dengan Ibu Alea, tanya kurir itu setelah ia membuka pintu. Iya, saya sendiri, jawab Alea, suaranya sedikit serak. Ada kiriman untuk Ibu. Kurir itu menyerahkan kotak tersebut bersama alat elektronik untuk tanda tangan. Setelah menandatangani dan menutup pintu, Alea menatap kotak di tangannya dengan curiga. Kotak itu terasa mahal. Siapa yang mengiriminya hadiah? Mungkinkah dari orang tuanya sebagai penyemangat? Atau dari salah satu klien loyalnya? Ia membawanya ke meja makan, meletakkannya dengan hati-hati seolah benda itu bisa meledak. Tangannya gemetar saat membuka pita perak yang terikat rapi. Di dalam kotak, terbaring sebuah kartu tebal berwarna gading di atas lapisan kain satin. Desainnya sangat mewah, dengan ukiran kaligrafi berwarna emas. Perlahan, ia mengangkat kartu itu. Jantungnya berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Ada firasat buruk yang merayap di punggungnya. Dan saat matanya membaca 2 nama yang terukir indah di sana, dunia Alea berhenti berputar. Damar Clara. Di bawahnya, tertera tanggal resepsi pernikahan mereka. 2 minggu dari sekarang. Napas Alea tercekat di tenggorokan. Ia membaca ulang nama itu, lagi dan lagi, berharap matanya salah. Dama, mantan suaminya. Pria yang baru 2 minggu lalu resmi bercerai darinya. Akan menikah lagi? Secepat ini? Rasa mual naik ke kerongkongannya. Ini pasti lelucon. Lelucon yang sangat kejam. Siapa Clara? Nama itu terdengar asing. Tidak pernah ia dengar selama pernikahannya. Kemudian, matanya tertuju pada alamat pengiriman di kotak. Alamat apartemen barunya. Hanya segelintir orang yang tahu alamat ini. Orang tuanya, Sari, dan Dama. Damar tahu ia tinggal di sini. Ini bukan kesalahan. Ini bukan undangan yang salah kirim. Ini adalah sebuah pesan.
Sebuah deklarasi kemenangan yang dikirim langsung ke benteng pertahanannya yang paling rapuh. Damar sengaja melakukannya. Dia ingin Alea tahu. Dia ingin Alea melihat betapa cepatnya ia digantikan, betapa tidak berartinya 8 tahun kebersamaan mereka. Kekuatan di kakinya lenyap. Alea merosot ke lantai, punggungnya bersandar pada kaki meja. Undangan itu jatuh dari genggamannya yang lemas. Semua rasa sakit, penghinaan, dan amarah yang coba ia kubur dalam 2 minggu terakhir meledak tanpa ampun. Ia teringat kata-kata terakhir Damar di ruang sidang. Aku sudah menemukan kebahagiaanku, Alea. Seseorang yang lebih baik, yang benar-benar sempurna untukku. Maaf, kita memang tidak ditakdirkan bersama. Saat itu, Alea mengira butuh waktu bertahun-tahun bagi Damar untuk menikahi wanita itu. Ternyata ia salah besar. Wanita itu sudah ada di sana selama ini, menunggu di belakang panggung sementara pernikahannya perlahan-lahan hancur. Tawa kering dan getir lolos dari bibirnya. Tertawa karena betapa bodohnya dia. Tertawa karena betapa absurdnya situasi ini. Tawa yang kemudian pecah menjadi isak tangis yang tak tertahankan. Ia memeluk lututnya, membiarkan air mata membasahi wajahnya, membasahi lantai kayu yang dingin. Di sudut ruangan, undangan mewah itu tergeletak, berkilauan di bawah cahaya matahari pagi, menjadi saksi bisu dari hati yang hancur untuk kedua kalinya dalam waktu yang begitu singkat. Beberapa hari berlalu dalam kabut. Alea tidak bisa membuang undangan itu. Benda itu tergeletak di atas meja kopi, sebuah monumen kecil yang mengejeknya setiap kali ia lewat. Ia kehilangan nafsu makan, tidur pun tak nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan nama Damar dan Clara menari-nari di benaknya. Siapakah Clara? Apakah dia lebih cantik? Lebih pintar? Lebih sukses? Atau sebaliknya, apakah dia tipe wanita penurut yang rela mengorbankan segalanya demi suaminya? Tipe wanita yang selalu Damar inginkan? Suatu sore, saat mencoba memaksa diri untuk makan, aroma tumis kangkung yang dimasaknya tiba-tiba memicu sebuah kenangan. Kenangan yang begitu jelas seolah baru terjadi kemarin. Ia berada di dapur rumah lamanya, memasak makanan favorit Damar. Pria itu masuk, baru pulang kerja, melonggarkan dasinya. Alea tersenyum menyambutnya, namun senyumnya memudar saat melihat ekspresi Damar. Masa ini lagi, kata Damar, nadanya datar. Bukannya kemarin kita baru makan ini? Ini kan kesukaanmu, jawab Alea lembut, mencoba mengabaikan nada kritis itu. Damar mendesah pelan. Sesekali aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda, Al. Seperti yang istri Rian masak waktu kita makan malam di rumahnya. Kamu ingat? Steak dengan saus jamur. Itu baru makanan kelas atas. Kamu harus belajar membuatnya. Itulah awal mulanya. Kritik-kritik kecil yang terasa seperti ribuan sayatan kertas. Dulu, di awal pernikahan mereka, Damar memuja setiap hal yang Alea lakukan. Masakannya adalah yang terenak di dunia. Gaya berpakaiannya selalu pas. Ambisinya untuk membangun bisnis sendiri adalah sesuatu yang membuatnya bangga. Namun, seiring karir Damar yang menanjak, standarnya pun ikut menanjak. Dan entah kenapa, Alea tidak pernah bisa mencapainya. Kenangan lain menyeruak. Malam penganugerahan penghargaan perusahaan Damar. Alea telah menghabiskan waktu berjam-jam memilih gaun, menata rambut, dan merias wajahnya. Ia ingin tampil sempurna untuk mendukung suaminya. Namun saat mereka di mobil, Damar meliriknya dari atas ke bawah. Gaunmu terlalu sederhana, ya, komentarnya. Lihat saja nanti istri-istri direktur yang lain. Mereka pasti memakai gaun desainer. Kamu jadi terlihat seperti staf biasa. Malam itu, Alea merasa sangat kecil. Ia duduk di meja bundar, dikelilingi wanita-wanita bergaun glamor dan perhiasan berkilau, sementara Damar sibuk berjejaring, sesekali melirik ke arahnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Tatapan yang terasa seperti campuran antara malu dan kecewa. Sejak malam itu, Alea mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Ia mulai mempertanyakan seleranya sendiri, kemampuannya sendiri. Konsep tentang wanita sempurna, mulai sering Damar ucapkan, seolah itu adalah mantra. Wanita sempurna, menurut versinya, adalah makhluk hibrida yang mustahil. Dia harus memiliki karir yang cukup bagus untuk dibanggakan, tetapi tidak terlalu sukses hingga menyaingi suaminya. Dia harus cerdas dan bisa diajak bicara tentang politik atau bisnis, tetapi harus tahu kapan harus diam dan membiarkan suaminya mendominasi percakapan. Penampilannya harus selalu seperti model yang baru turun dari panggung peragaan busana, bahkan saat baru bangun tidur. Rumahnya harus selalu bersih tanpa celah, dan ia harus bisa menjadi tuan rumah yang sempurna bagi kolega-kolega suaminya kapanpun dibutuhkan. Wanita sempurna itu tahu cara menempatkan dirinya. Alea,
kata Damar suatu malam saat mereka bertengkar karena Alea terlalu lelah untuk ikut makan malam bisnis mendadak. Prioritas utamanya adalah mendukung suaminya. Bisnis cateringmu itu bagus, tapi itu hanya hobi. Karierku adalah masa depan kita. Setiap kata-katanya adalah belati yang mengikis sedikit demi sedikit harga diri Alea. Ia mulai merasa semua pencapaiannya tidak ada artinya. Omzet bisnisnya yang terus meningkat, ulasan bintang 5 dari para pelanggan, artikel tentang usahanya di sebuah majalah kuliner lokal, semua itu terasa hampa karena tidak pernah mendapat pengakuan tulus dari orang yang paling penting dalam hidupnya. Damar hanya akan tersenyum tipis dan berkata, "Bagus. Jangan sampai kesibukanmu itu membuatmu lupa tugas utama sebagai istri." Puncaknya adalah ketika Damar memintanya berhenti bekerja. "Aku sudah bisa memberimu lebih dari cukup. Al, kenapa kamu masih harus capek-capek di dapur, mengurus pesanan orang lain? Aku ingin punya istri yang bisa fokus merawatku dan rumah. Istri yang bisa kubanggakan di depan semua orang." Saat itulah Alea sadar. Damar tidak mencintainya apa adanya. Damar mencintai sebuah proyeksi, sebuah fantasi tentang istri ideal. Dan Alea, dengan segala kemandirian dan ambisinya, adalah proyek yang gagal di matanya. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi. Rumah yang dulu hangat kini terasa seperti medan perang dingin. Mereka tidur di ranjang yang sama tetapi dengan jarak emosional ribuan mil. Alea tersentak dari lamunannya, kembali ke apartemennya yang sepi. Tumis kangkung di atas kompor sudah sedikit layu. Ia mematikan api. Rasa lapar sudah hilang, digantikan oleh amarah yang dingin dan jernih. Selama ini, ia menyalahkan dirinya sendiri. Ia pikir mungkin memang dirinyalah yang tidak cukup baik. Mungkin ia memang bukan istri yang sempurna. Tapi sekarang, dengan undangan pernikahan itu sebagai bukti nyata, ia melihat segalanya dengan lebih jelas. Masalahnya bukan pada dirinya. Masalahnya ada pada Damar. Pria itu tidak mencari pasangan hidup. Ia mencari trofi. Aksesori yang bisa dipamerkan untuk menaikkan status sosialnya. Dan wanita bernama Clara ini, siapapun dia, pastilah dianggap Damar sebagai trofi yang lebih berkilau. Alea berjalan kembali ke ruang tengah dan mengambil undangan itu. Ia menatapnya lama, bukan lagi dengan rasa sakit, melainkan dengan rasa penasaran yang aneh. Amarahnya telah mengkristal menjadi sebuah keputusan yang solid. Ia tidak akan membiarkan Damar menulis akhir dari cerita mereka. Ia tidak akan membiarkan pria itu berpikir bahwa ia telah menghancurkannya. Dia ingin aku tahu? Dia ingin aku melihat kebahagiaannya? Baiklah. Aku akan datang, batin Alea. Aku akan datang ke pesta pernikahannya. Aku akan melihat langsung wanita, sempurna, yang telah menggantikanku. Bukan untuk membuat keributan. Bukan untuk memohonnya kembali. Tapi untuk diriku sendiri. Untuk menutup bab ini dengan mata terbuka, dengan kepala tegak. Untuk menunjukkan padanya, dan yang lebih penting, pada diriku sendiri, bahwa aku tidak hancur. Aku masih di sini, dan aku akan baik-baik saja. Resolusi yang membara di hati Alea saat fajar menyingsing terasa begitu kuat dan tak tergoyahkan. Namun, seiring berjalannya hari, saat bayangan di kamarnya mulai memanjang dan kesunyian kembali merayap, api keberanian itu mulai sedikit meredup, digantikan oleh keraguan yang dingin dan menusuk. Keputusannya untuk datang ke pernikahan Damar, yang tadinya terasa seperti sebuah tindakan pemberdayaan diri, kini mulai terasa seperti sebuah kebodohan yang impulsif. Apa yang sebenarnya ingin ia buktikan? Dan kepada siapa? Apakah ia benar-benar cukup kuat untuk melihat pria yang pernah berbagi ranjang, dengannya mengucap janji setia pada wanita lain? Pikiran-pikiran itu berputar di kepalanya tanpa henti. Ia membayangkan skenario terburuk. Ia datang, lalu membeku di ambang pintu, menjadi pusat perhatian dan bahan gunjingan. Para tamu akan menatapnya dengan kasihan, berbisik di belakang punggungnya. "Kasihan ya, Alea, ditinggal nikah secepat itu." Damar mungkin akan melemparkan senyum kemenangan yang memuakan, sementara istri barunya, si Clara yang sempurna itu, akan memandangnya dengan tatapan superior. Membayangkannya saja sudah membuat perutnya mulas. Mungkinkah ini hanya bentuk penyiksaan diri yang tidak perlu? Mungkinkah jalan yang lebih bijak adalah dengan merobek undangan itu, memblokir nomor Damar, dan melanjutkan hidup seolah hari itu tidak pernah ada? Kegelisahan itu mencapai puncaknya saat senja tiba. Alea tidak tahan lagi memendamnya sendirian. Ia butuh suara lain selain suara keraguan di kepalanya. Ia meraih ponselnya, jari-jarinya yang sedikit gemetar mencari satu nama yang selalu bisa ia andalkan. Sari, sahabatnya sejak kuliah, saksi hidup dari awal kisah cintanya dengan Damar hingga kehancurannya. Ia menekan tombol panggil, dan dalam 2 kali dering, suara ceria Sari menyapanya. "Al, aku baru mau meneleponmu.
Nanti malam jadikan? Aku bawa martabak keju kesukaanmu. Alea mencoba membalas dengan nada yang sama cerianya, namun yang keluar hanyalah suara serak. Jadi, Sar. Tapi, ada yang ingin aku bicarakan. Nada suaranya yang aneh langsung membuat Sari waspada. Kamu kenapa? Suaramu aneh. Damar menghubungimu lagi? Tanyanya, nadanya langsung berubah serius dan protektif. Bukan. Lebih buruk dari itu, desah Alea. Ia berjalan ke meja kopi dan menatap undangan berwarna gading itu. Dia mengirimiku sesuatu. Dan kata-kata itu pun mengalir. Alea menceritakan semuanya. Tentang kurir yang datang, kotak mewah berpita perak, dan kartu undangan di dalamnya. Ia menceritakan bagaimana tanggal pernikahan itu hanya berselang beberapa minggu dari perceraian mereka. Sari di seberang telepon terdiam, keheningan yang terasa berat dan penuh amarah. Kurang ajar, desis Sari akhirnya, suaranya tajam seperti pecahan kaca. Manusia itu benar-benar tidak punya hati. Setelah semua yang dia lakukan, dia masih punya nyali untuk mengirimimu undangan pernikahannya? Untuk apa? Untuk pamer? Untuk menyakitimu lebih dalam lagi? Aku rasa begitu, jawab Alea pelan. Buang undangan itu, Al. Bakar saja sekalian. Jangan biarkan sampah itu mengotorimu rumahmu. Kita tidak perlu membahas ini lagi. Anggap saja tidak pernah terjadi, kata Sari tegas. Alea menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Aku tidak akan membuangnya, Sar. Aku sudah memutuskan untuk datang. Keheningan kembali menyelimuti percakapan mereka, kali ini lebih lama dan lebih tegang. Alea bisa membayangkan ekspresi Sari yang berubah dari marah menjadi tidak percaya. Apa? Kamu bilang apa tadi? Aku pasti salah dengar. Kamu tidak mungkin serius, kan? Aku serius, Sar. Aku akan datang ke pesta itu. Kamu sudah gila? Suara Sari meninggi, campuran antara kepanikan dan kepedulian. Alea, sadarlah. Untuk apa kamu menyiksa dirimu sendiri seperti itu? Kamu mau melakukan apa di sana? Berdiri di pojokan sambil menangis melihat dia bersanding dengan perempuan selingkuhannya itu? Jangan bodoh, Al. Ini bukan film drama. Alea memejamkan matanya, sudah menduga reaksi ini. Aku tidak akan menangis. Dan ini bukan tentang dia lagi. Ini tentang aku. Tentang kamu bagaimana? Tantang Sari. Bagian mana dari melihat mantan suamimu menikah lagi 2 minggu setelah menceraikanmu yang baik untukmu? Bagian penutupannya, Sar, kata Alea, suaranya kini lebih mantap. Selama ini, aku merasa cerita kita berakhir dengan begitu saja. Dia yang memutuskan, dia yang pergi, dia yang sudah bahagia. Aku ditinggalkan dengan ribuan pertanyaan. Siapa wanita ini? Apa yang dia miliki yang tidak aku miliki? Kalau aku tidak datang, pertanyaan-pertanyaan itu akan menghantuiku selamanya. Aku akan selalu membayangkan sosok wanita sempurna tak berwajah dalam pikiranku. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku harus melihat kenyataan, sepahit apapun itu, supaya aku bisa berhenti berimajinasi dan akhirnya benar-benar melepaskannya. Sari mendesah frustrasi. Tapi risikonya terlalu besar. Al, bagaimana dengan semua orang di sana? Teman-teman lama kalian, keluarga besar Damar. Mereka semua akan melihatmu. Mereka akan mengasihanimu. Kamu akan jadi tontonan. Apa kamu siap dengan itu? Aku tidak peduli dengan mereka, jawab Alea, dan ia terkejut dengan betapa tulusnya ia mengucapkannya. Pandangan mereka tidak akan mengubah apapun. Mereka mau mengasihani aku? Silakan. Mereka mau berbisik-bisik? Silakan. Aku sudah melewati neraka perceraian, tatapan mereka tidak ada apa-apanya. Aku lelah bersembunyi, Sar. Aku lelah merasa seperti korban. Dengan datang ke sana, aku merebut kembali kendali. Aku menunjukkan bahwa aku tidak takut. Aku tidak hancur. Sari terdiam lagi, kali ini mencerna argumen sahabatnya. Ia bisa mendengar keyakinan dalam suara Alea, sebuah keyakinan yang lahir dari keputusasaan dan keinginan untuk bertahan hidup. Ini bukan lagi tentang wanita patah hati yang impulsif, ini adalah tentang seorang pejuang yang memilih medannya sendiri. Baiklah, kata Sari akhirnya, suaranya melunak. Aku tidak suka ide ini. Sama sekali tidak suka. Tapi aku lebih tidak suka melihatmu terus-terusan terpuruk dalam ketidakpastian. Kalau kamu merasa ini yang harus kamu lakukan untuk bisa sembuh, aku tidak akan menghalangimu lagi. Alea merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Terima kasih, Sar. Kamu tidak tahu betapa berartinya dukunganmu. Eits, jangan senang dulu,
sela Sari cepat. Aku punya satu syarat. Syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Apa itu? Aku ikut denganmu, kata Sari tegas. Kamu tidak akan pergi ke kandang singa itu sendirian. Aku akan menemanimu. Aku akan jadi tamengmu, jadi pendukungmu. Kalau si Damar atau istri barunya itu berani menatapmu dengan sinis, atau kalau ada tante-tante usil yang mulai bertanya macam-macam, aku yang akan maju menghadapi mereka. Kita hadapi ini bersama. Air mata menggenang di pelupuk mata Alea, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata haru dan syukur. Keputusannya yang tadinya terasa begitu berat dan sepi, kini terasa jauh lebih ringan. Ia tidak sendirian. Dengan Sari di sisinya, ia merasa bisa menghadapi apapun. Oke, bisik Alea. Kita hadapi ini bersama. Malam itu, saat Sari datang dengan martabak keju, mereka tidak lagi membahas keraguan Alea. Mereka mulai menyusun strategi. Mereka membicarakannya seolah-olah akan menghadiri sebuah misi penting, bukan sebuah pesta pernikahan yang menyakitkan. Keputusan telah dibuat. Simpang jalan telah dilewati. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Alea bisa bernapas sedikit lebih lega, mengetahui bahwa ia tidak akan melangkah ke medan perang itu sendirian. Keesokan harinya, energi di apartemen Alea terasa berbeda. Kabut kesedihan yang selama ini menyelimutinya mulai tersibak oleh sinar matahari tekad. Misi telah ditetapkan, dan persiapan harus segera dimulai. Ini bukan lagi sekadar persiapan untuk menghadiri sebuah acara, ini adalah ritual untuk membangun kembali fondasi dirinya yang sempat runtuh. Ini adalah tentang menciptakan perisai kepercayaan diri, lapis demi lapis, hingga ia merasa kebal terhadap serangan apapun yang mungkin datang. Langkah pertama adalah baju perang. Alea berdiri di depan lemari pakaiannya yang terbuka lebar. Barisan gaun, blus, dan rok yang dulu ia sukai kini terasa asing. Setiap helai kain seolah membawa kenangan tentang Damar. Gaun bunga itu, ia pakai saat kencan pertama mereka. Blus sutra itu, hadiah dari Damar saat ulang tahun pernikahan kelima. Setelan kerja berwarna biru navi itu, yang menurut Damar membuatnya terlihat terlalu serius. Semuanya terasa tercemar. Memakai salah satu dari pakaian ini sama saja dengan membawa hantu masa lalu bersamanya. Tidak, ia butuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak punya sejarah. Sesuatu yang murni miliknya. Kita akan belanja, kata Alea pada Sari lewat telepon. Aku butuh gaun baru. Aku sudah siap dari tadi, jawab Sari antusias. Jemput aku sekarang. Kita akan pergi ke butik paling mahal di mall. Anggap saja ini terapi retail. 1 jam kemudian, mereka sudah berada di sebuah butik mewah yang selama ini hanya Alea lewati. Dulu, ia selalu berpikir tempat ini terlalu mahal dan berlebihan. Damar pun pasti akan mencibirnya jika ia membeli gaun dari sini. Tapi hari ini, semua pemikiran itu ia buang jauh-jauh. Sari benar, ini adalah investasi. Mereka mencoba beberapa gaun. Yang pertama, sebuah gaun berwarna pastel yang manis. Terlalu aman, komentar Sari. Kamu akan melebur dengan dekorasi pesta. Yang kedua, sebuah gaun hitam panjang yang elegan. Terlalu menyedihkan, kata Alea pada dirinya sendiri. Aku tidak mau terlihat seperti janda yang berduka. Lalu, seorang pramuniaga menunjukkan sebuah gaun yang tergantung sedikit tersembunyi di sudut ruangan. Gaun itu berbeda. Warnanya hijau zamrud, warna yang dalam dan kuat. Potongannya sederhana namun tegas, memeluk tubuh di bagian yang pas lalu jatuh dengan anggun. Lehernya berbentuk V yang tidak terlalu rendah, memberikan kesan berkelas namun berani. Tidak ada manik-manik atau hiasan yang berlebihan. Kekuatannya terletak pada warna dan potongannya yang sempurna. Coba yang ini, bisik Sari, matanya berbinar. Dengan sedikit ragu, Alea membawanya ke kamar pas. Saat ia mengenakannya dan resletingnya ditarik ke atas, ia menatap bayangannya di cermin. Untuk sesaat, ia tidak mengenali wanita di depannya. Gaun itu seolah memiliki sihir. Warnanya membuat kulitnya terlihat lebih cerah dan matanya lebih bersinar. Potongannya menonjolkan leku tubuhnya yang selama ini sering ia sembunyikan di balik pakaian longgar. Wanita di cermin itu tidak terlihat patah hati. Ia terlihat kuat. Berbahaya. Ia terlihat seperti seseorang yang memegang kendali penuh atas dirinya sendiri. Ini adalah gaun yang tidak akan pernah disetujui Damar. Pria itu akan bilang warnanya terlalu mencolok dan potongannya terlalu berani. Dan justru itulah yang membuatnya sempurna. Kita ambil yang ini, kata Alea dengan suara mantap saat keluar dari kamar pas. Sari tersenyum lebar. Itu baru sahabatku. Pembelian gaun itu terasa seperti sebuah upacara simbolis.
Saat memasukkan kartu kreditnya, Alea merasa ia tidak hanya membayar sepotong pakaian. Ia membayar untuk sebuah awal yang baru, sebuah penegasan identitas dirinya yang terlepas dari bayang-bayang damar. Dalam perjalanan pulang, mereka tidak lagi membahas pernikahan itu. Mereka membahas rencana Alea untuk mengembangkan bisnis cateringnya, membuka sebuah kafe kecil mungkin. Mereka tertawa lepas, sesuatu yang sudah lama tidak Alea lakukan. Langkah kedua adalah penataan penampilan. Alea tidak pergi ke salon langganannya. Ia memesan jadwal di salon paling bergengsi di kota, tempat para sosialita dan selebriti biasa merawat diri. Ia meminta paket lengkap, perawatan rambut, manikur, pedikur, dan rias wajah profesional untuk hari haji. Aku ingin penampilan yang berbeda, kata Alea pada penata rambutnya, seorang pria modis bernama Dodi. Aku tidak mau terlihat lembut atau romantis. Aku mau terlihat kuat, elegan, tapi modern. Dodi menatapnya sejenak melalui cermin, lalu tersenyum penuh arti seolah mengerti semua yang tidak terucapkan. Serahkan padaku. Aku akan membuat semua mata tertuju padamu. Ritual di salon itu menjadi terapi tersendiri. Sentuhan lembut saat rambutnya dicuci, pijatan di kakinya saat pedikur, obrolan ringan dengan para staf, semua itu membuatnya merasa dirawat dan dihargai. Ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang sudah lama ia lupakan. Selama berjam-jam, ia membiarkan para ahli bekerja, mengubahnya menjadi versi terbaik dari dirinya. Malam sebelum hari pernikahan itu tiba, semua persiapan telah selesai. Gaun hijau zamrud itu tergantung anggun di pintu lemarinya. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna emas tergeletak di bawahnya, serasi dengan tas genggam kecil yang sudah ia siapkan. Alea berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menatap pantulan dirinya. Rambutnya ditata dengan gaya gelombang lembut yang membingkai wajahnya dengan sempurna. Riasan wajahnya, yang sempat ia coba dengan penata riasnya, menonjolkan matanya dan memberinya rona segar di pipinya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Rasa gugup itu masih ada, bersemayam di dasar perutnya seperti bongkahan es. Tapi kini, rasa gugup itu ditemani oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti baja. Kepercayaan diri. Selama bertahun-tahun, nilainya ditentukan oleh persetujuan damar. Cantik atau tidaknya, pintar atau tidaknya, berhasil atau tidaknya, semua bergantung pada validasi pria itu. Persiapan yang ia lakukan selama beberapa hari terakhir ini telah mengubah segalanya. Gaun ini, rambut ini, perasaan ini, semua ia lakukan untuk satu orang saja, dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang akan menghadiri eksekusinya. Ia merasa seperti seorang ratu yang akan merebut kembali tahtanya. Besok, ia tidak akan melangkah masuk ke dalam ruangan itu sebagai Alea, mantan istri damar yang menyedihkan. Ia akan melangkah masuk sebagai Alea. Titik. Seorang wanita utuh yang definisinya tidak lagi terikat pada pria manapun. Ia sudah siap. Apapun yang akan terjadi besok, ia tahu ia akan melewatinya. Waktu seolah berjalan lebih cepat pada hari itu. Matahari yang tadinya menggantung tinggi kini mulai condong ke barat, menebarkan rona jingga keemasan yang menembus jendela apartemen Alea. 1 jam lagi. 1 jam sebelum ia dan Sari berangkat menuju gedung resepsi yang akan menjadi panggung pertunjukan drama hidupnya. Gaun hijau zamrud itu sudah ia kenakan. Kainnya yang sejuk terasa nyaman di kulitnya, memberinya sensasi kekuatan yang aneh. Riasan wajahnya masih sempurna, rambutnya tertata rapi. Secara fisik, ia siap. Namun secara mental, benaknya adalah lautan yang bergejolak. Untuk mengalihkan pikirannya, ia melakukan pemeriksaan terakhir. Ponsel. Sudah. Tisu, untuk berjaga-jaga. Kunci apartemen. Lalu ia membuka tas genggamnya yang mungil, ingin memastikan lipstik yang ia bawa warnanya senada dengan yang ia pakai. Saat jemarinya merogoh ke dalam tas, ia merasakan tekstur familiar dari dompet kecilnya. Sebuah dompet kulit berwarna merah marun, hadiah ulang tahun dari Sari tahun lalu. Ia menariknya keluar, membukanya hanya untuk melihat isinya, sebuah kebiasaan lama yang sulit dihilangkan. Beberapa lembar uang tunai, kartu identitas, dan kartu kredit tersusun rapi di dalamnya. Dan saat itulah, seperti kilat yang menyambar di hari yang cerah, sebuah ingatan muncul. Begitu tiba-tiba, begitu jelas, hingga Alea sedikit terkesiap. Pemicunya sederhana, pemandangan dompet yang terbuka di tangannya, di bawah cahaya lampu kamarnya. Ingatan itu membawanya mundur, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, ke sebuah tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi. Bukan salon mewah tempat ia menata rambutnya kemarin, melainkan sebuah salon lain yang lebih sederhana, Orchid Salon, tempat ia dulu menjadi pelanggan setia.
Dalam sekejap, ia seolah kembali ke sana. Ia bisa mencium aroma khas produk perawatan rambut yang bercampur dengan wangi aromaterapi. Ia bisa mendengar suara lembut alunan musik instrumental, dengungan alat pengering rambut, dan obrolan para pelanggan lain. Orchid Salon adalah tempat pelariannya setiap akhir pekan. Tempatnya memanjakan diri setelah seminggu bekerja keras. Ia mengenal hampir semua staf di sana. Ada Mbak Yuni yang ahli cerambat, Mas Agung yang potongannya selalu presisi, dan beberapa pegawai junior lain yang datang dan pergi. Di antara wajah-wajah itu, satu wajah tiba-tiba menjadi fokus dalam benaknya. Seorang gadis muda yang belum lama bekerja di sana. Orangnya pendiam, tidak banyak bicara seperti staf lain, tapi gerakannya sangat efisien dan cekatan. Namanya? Alea mengerutkan kening, mencoba menggali lebih dalam. Ya, namanya Clara. Gadis itu sering membantunya saat keramas atau saat mengaplikasikan masker rambut. Alea ingat, gadis itu seringkali melirik tas atau jam tangan yang ia kenakan, sesekali memujinya dengan suara pelan. Tasnya bagus sekali, Bu, pasti mahal. Alea hanya menanggapinya dengan senyuman, menganggapnya sebagai basa-basi biasa. Hari itu, di dalam ingatannya, Alea sedang mengambil paket perawatan lengkap. Lulur, pijat, dan cerambat. Sebuah ritual yang memakan waktu hampir 3 jam. Seperti biasa, ia meletakkan tasnya di dalam loker yang disediakan, menguncinya, dan menyerahkan kuncinya pada resepsionis. Ia benar-benar santai, membiarkan tubuhnya rileks di tangan terapis yang memijatnya. Setelah semuanya selesai, ia merasa segar kembali. Ia mengambil kunci lokernya, berganti pakaian, lalu berjalan ke kasir untuk membayar. Saat ia membuka dompet merah marunnya, ia merasakan ada yang aneh. Tumpukan uang di dalamnya terasa lebih tipis. Ia yakin sekali tadi pagi baru mengambil uang tunai cukup banyak dari ATM. Dengan jantung yang mulai berdebar, ia memeriksa isinya lebih teliti. 3 lembar uang 100 ribuan yang seharusnya ada di sana telah raib. Pencurinya cerdik. Tidak mengambil semua uang atau seluruh dompet. Hanya mengambil sebagian, berharap pemiliknya tidak sadar atau berpikir uang itu sudah ia belanjakan di tempat lain. Tapi Alea yakin. Ia belum membelanjakan apapun hari itu. Dengan perasaan kecewa dan tidak percaya, ia mendekati manajer salon, seorang wanita parubaya yang ramah. Mbak Rini, maaf. Sepertinya saya kehilangan uang dari dompet saya, kata Alea sepelan mungkin, tidak ingin membuat keributan. Wajah Mbak Rini langsung berubah pias. Ia sangat mengenal Alea sebagai pelanggan lama yang tidak pernah bermasalah. Ia segera meminta maaf dan berjanji akan menginvestigasinya. Mereka memeriksa rekaman CCTV, namun sayangnya area loker adalah titik buta. Mbak Rini kemudian mengambil langkah tegas. Ia akan menginterogasi semua staf yang bertugas dan memiliki akses ke kunci loker hari itu. Satu persatu staf dipanggil ke ruangannya. Alea menunggu di luar dengan perasaan tidak nyaman. Ia merasa tidak enak telah menyebabkan kegaduhan, namun ia juga merasa perlu memperjuangkan kejujuran. Tak lama kemudian, ia mendengar suara tangisan dari dalam ruangan. Mbak Rini keluar dengan wajah lelah dan kecewa. Sudah ketemu pelakunya, Bu Alea, katanya pelan. Uangnya ditemukan di loker staf miliknya. Siapa? Tanya Alea. Clara. Pegawai baru itu, jawab Mbak Rini. Saat itu, pintu ruangan terbuka dan Clara keluar. Wajahnya basah oleh air mata, matanya merah dan bengkak. Ia tidak lagi terlihat seperti gadis pendiam yang efisien. Ia terlihat ketakutan dan putus asa. Awalnya ia menyangkal mati-matian, namun akhirnya mengaku setelah diancam akan dilaporkan ke polisi. Melihat gadis itu, Alea merasakan campuran antara marah, kasihan, dan kecewa. Ia tidak tega jika harus membawanya ke jalur hukum. Usianya masih sangat muda. Saya tidak akan membuat laporan polisi, Mbak Rini, kata Alea akhirnya. Tapi saya minta dia tidak lagi bekerja di sini. Ini demi keamanan pelanggan lain. Mbak Rini mengangguk setuju. Clara langsung diberhentikan saat itu juga. Sebelum gadis itu pergi, tatapan matanya bertemu dengan mata Alea. Tidak ada penyesalan di sana. Yang Alea lihat adalah kilatan amarah, kebencian, dan rasa malu yang mendalam. Sebuah tatapan yang seolah menyalahkan Alea atas nasib buruknya. Setelah hari itu, Alea tidak pernah kembali ke Orchid Salon. Insiden itu meninggalkan rasa tidak nyaman, dan ia memilih untuk melupakannya. Kini, berdiri di kamarnya, Alea merasakan bulu kuduknya meremang. Nama itu, Clara. Nama di undangan pernikahan itu adalah Clara. Mungkinkah? Mungkinkah ini orang yang sama? Dunia ini luas, nama Clara juga bukan nama yang langka. Bisa saja ini hanya kebetulan yang luar biasa.
Tentu saja. Tidak mungkin Damar, dengan standarnya yang setinggi langit, akan menikahi seorang mantan pegawai salon yang pernah dipecat karena mencuri. Itu tidak masuk akal. Itu konyol. Alea menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir pikiran itu. Itu pasti hanya kebetulan. Ia tidak boleh membiarkan imajinasinya menjadi liar dan merusak fokusnya malam ini. Namun, ingatan itu, sekali sudah muncul ke permukaan, menolak untuk tenggelam kembali. Wajah menangis gadis itu, tatapan penuh kebenciannya, semua terpatri jelas di benaknya. Sebuah firasat aneh dan menggelisahkan menyelimuti hatinya, menjadi lapisan misteri tambahan dalam misinya malam ini. Bel apartemen berbunyi, membuyarkan lamunan Alea. Itu pasti Sari. Alea menarik napas panjang, memasukkan kembali dompetnya ke dalam tas, dan berjalan ke pintu. Saat pintu terbuka, Sari berdiri di sana, tampak memukau dengan gaun terusan berwarna biru tua yang simpel namun elegan. "Wow," kata Sari, matanya membelalak saat melihat penampilan Alea dari atas ke bawah. "Al, kamu luar biasa. Gaun itu sempurna untukmu. Damar akan menyesal seumur hidupnya." "Ini bukan tentang membuat dia menyesal," sahut Alea, mencoba terdengar lebih percaya diri daripada yang ia rasakan. "Ini tentang menunjukkan kalau aku baik-baik saja." "Sama saja," balas Sari sambil tersenyum. "Siap?" Alea mengangguk. "Siap." Perjalanan menuju hotel tempat resepsi diadakan terasa menegangkan. Jantung Alea berdebar kencang di dalam dadanya. Sari, seolah merasakan kegugupannya, terus mengajaknya bicara tentang hal-hal ringan, tentang klien catering baru Alea, tentang film yang baru ia tonton. Namun, semua itu hanya menjadi kebisingan latar di telinga Alea. Pikirannya terus kembali pada dua hal, wajah Damar yang akan ia lihat, dan misteri nama Clara yang mengganggunya. Saat mobil mereka berbelok ke lobi hotel yang megah, Alea melihat semuanya. Karangan bunga ucapan selamat yang berjejer rapi, mobil-mobil mewah yang menurunkan para tamu berpakaian mahal, kilatan lampu dari dalam ballroom. Ini adalah pesta yang dirancang untuk memamerkan kesuksesan dan kebahagiaan. Pesta yang seharusnya menjadi miliknya juga suatu saat nanti, perayaan ulang tahun pernikahan perak mungkin. Sebuah ironi yang pahit. "Ingat rencana kita," bisik Sari saat mereka turun dari mobil. Kepala tegak, senyum tipis, "jangan bicara dengan siapapun lebih dari 2 menit. Kita masuk, lihat situasinya, minum jus, lalu kita pulang sebelum acara potong kue. Kita yang memegang kendali." Alea mengangguk, mengambil napas dalam-dalam seolah akan menyelam ke laut dalam. Berjalan melintasi lobi hotel menuju ballroom, terasa seperti berjalan di atas panggung di depan ribuan penonton. Ia bisa merasakan tatapan mata dari segala arah. Beberapa adalah tatapan penasaran dari orang-orang yang tidak mengenalnya namun, bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari kehadirannya. Yang lain, tatapan yang lebih tajam, berasal dari mereka yang mengenalnya. Wajah-wajah yang pernah ia sapa di acara keluarga Damar, para istri kolega bisnisnya. Ia bisa melihat keterkejutan di wajah mereka, diikuti dengan bisik-bisik yang cepat. Mereka tiba di meja penerima tamu. 2 wanita muda tersenyum ramah. "Selamat malam, selamat datang. Boleh tahu nama bapak dan ibu?" Sebelum Alea sempat menjawab, Sari maju. "Sari dan Alea," katanya dengan suara jelas dan percaya diri, seolah kehadiran mereka adalah hal yang paling wajar di dunia. Wanita itu mencari nama mereka di daftar, menemukannya, lalu memberikan souvenir tanpa mengubah senyum profesionalnya. Meskipun matanya sempat melebar sepersekian detik saat mendengar nama Alea. Mereka berhasil melewati gerbang pertama. Saat melangkah memasuki ballroom, pemandangan di dalamnya benar-benar menyita napas. Dekorasi bunga putih dan emas memenuhi setiap sudut ruangan, lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit, memendarkan cahaya lembut ke seluruh penjuru. Alunan musik klasik dari sebuah kuartet gesek menambah kesan mewah dan romantis. Pesta ini jauh lebih megah daripada pesta pernikahannya dengan Damar 8 tahun lalu. Sebuah fakta kecil yang terasa seperti tamparan. Dan kemudian, ia melihatnya. Di seberang ruangan, di dekat panggung pelaminan yang masih kosong, Damar berdiri. Ia tampak gagah dalam setelan tuxedo hitamnya, rambutnya ditata sempurna. Ia sedang tertawa bersama teman-temannya, terlihat santai dan sangat bahagia. Tawa itu, tawa lepas yang sudah sangat lama tidak Alea lihat ditujukan untuknya. Untuk sesaat, hanya sesaat, jantungnya terasa seperti diremas. Rasa sakit yang familiar itu muncul kembali, mengingatkannya pada semua hal baik yang pernah mereka miliki, sebelum semuanya berubah menjadi racun. Seolah merasakan tatapannya, Damar menoleh. Matanya menyapu kerumunan tamu, lalu berhenti tepat saat bertemu dengan mata Alea.
Tawanya langsung lenyap. Ekspresi terkejut yang cepat melintas di wajahnya, segera digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan angkuh. Sebuah senyum sinis dan meremehkan tersungging di bibirnya. Senyum yang seolah berkata, berani juga kau datang. Nikmatilah pertunjukannya. Lihatlah semua yang telah kau sia-siakan. Alea merasakan darahnya mendidih. Inilah penghinaan yang ia duga akan ia terima. Alea yang lama pasti akan langsung menunduk, berbalik, dan lari keluar dari ruangan ini sambil menangis. Tapi Alea yang berdiri di sana malam ini, dalam balutan gaun hijau zamrudnya, berbeda. Ia balas menatap Damar, tidak membiarkan tatapannya goyah. Ia tidak membalas senyum sinis itu, juga tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya menatapnya dengan ekspresi tenang yang sulit dibaca, sebuah ketenangan yang seolah menunjukkan bahwa kehadiran dan pendapat pria itu tidak lagi berpengaruh padanya. Kemudian, dengan gerakan yang disengaja, ia memutus kontak mata lebih dulu, menoleh pada Sari dan mengatakan sesuatu dengan santai, seolah baru saja melihat perabot yang tidak menarik. Gerakan kecil itu tampaknya membuat Damar lengah. Senyum sinisnya sedikit goyah, digantikan oleh ekspresi bingung. Alea telah menolak untuk memainkan peran sebagai korban yang tersakiti. Ia telah mengubah naskah yang Damar tulis untuknya. Bagus sekali, Al, bisik Sari bangga. Sekarang, mari kita cari segelas jus. Anggap saja kita sedang di museum. Alea mengangguk. Dengan langkah yang terasa lebih mantap, ia berjalan lebih jauh ke dalam ruangan. Firasat aneh tentang Clara masih berputar di benaknya, menambah lapisan ketegangan di atas semua drama yang sudah ada. Ia menatap ke arah pintu masuk utama, tempat sang mempelai wanita akan segera muncul. Siapapun wanita itu, entah dia orang yang sama dari masa lalunya atau bukan, Alea siap untuk melihatnya. Babak pertama telah ia menangkan. Kini, ia menunggu babak utama dimulai. Waktu di dalam ballroom seolah melambat. Setiap detik terasa ditarik hingga ke batasnya, dipenuhi oleh antisipasi yang pekat. Alea memegang gelas jusnya yang masih penuh, es batunya sudah mencair, namun ia tidak berniat meminumnya. Gelas itu hanyalah properti, benda untuk menyibukkan tangannya yang mulai terasa dingin. Di sampingnya, Sari berdiri siaga, menjadi jangkar di tengah lautan manusia yang asing. Di seberang ruangan, Damar telah naik ke atas pelaminan yang didekorasi dengan ribuan bunga lili putih. Pria itu berdiri di sana sendirian, membelakangi kursi pelaminan yang kosong, menghadap ke arah pintu utama. Tiba-tiba, lampu ballroom sedikit diredupkan. Alunan musik dari kuartet gesek berhenti, digantikan oleh keheningan yang serentak. Semua obrolan terhenti. Seluruh tamu membalikkan badan, mata mereka tertuju pada satu titik yang sama. Pintu kayu raksasa berukir di ujung ruangan. Seorang pembawa acara, dengan suara yang dalam dan bersemangat, melangkah ke tengah panggung. Hadirin sekalian, para tamu undangan yang kami hormati, suaranya menggema melalui pengeras suara. Kita semua berkumpul malam ini untuk menjadi saksi dari sebuah cinta yang agung. Sebuah kisah tentang dua hati yang akhirnya menemukan dermaga abadinya. Untuk melengkapi kebahagiaan yang telah terpancar di wajah mempelai pria kita, Saudara Damar. Pembawa acara itu berhenti sejenak untuk menciptakan efek dramatis. Damar, di atas panggung, tersenyum lebar. Dadanya membusung penuh kebanggaan. Matanya tidak lepas dari pintu itu, berkilauan dengan cahaya pemujaan dan rasa memiliki. Alea melihatnya, dan untuk terakhir kalinya ia merasakan sisa-sisa kepedihan itu. Kepedihan karena tatapan itu dulu pernah ditujukan untuknya. Ia menelan ludah, menguatkan hatinya. Ini adalah momen terakhir dari ujiannya. Setelah ini, semuanya akan selesai. Maka, dengan bangga dan penuh sukacita, marilah kita sambut bersama kehadiran sang bidadari yang turun dari surga. Sosok yang telah meluluhkan hati Saudara Damar. Mempelai wanita yang cantik jelita, Clara. Seiring nama itu diucapkan, alunan musik yang lembut dan romantis mulai mengalun. Pintu kayu raksasa itu terbuka perlahan, ditarik oleh dua orang petugas berseragam. Sebuah sorot lampu yang terang langsung menyorot sosok yang berdiri di ambang pintu, menciptakan siluet yang memesona. Sang pengantin wanita. Untuk beberapa detik, Alea hanya bisa melihat garis besarnya. Gaun pengantinnya luar biasa indah. Model kemben dengan ekor yang panjang menjuntai, bertabur kristal yang berkilauan di bawah cahaya. Sebuah tudung panjang menutupi wajahnya, menambah kesan misterius dan suci. Di tangannya, ia memegang buket bunga lili putih yang serasi dengan dekorasi. Ia adalah gambaran sempurna dari seorang pengantin dalam dongeng. Para tamu menahan napas, beberapa berdecak kagum. Mempelai wanita itu mulai melangkah masuk, perlahan dan anggun, menyusuri karpet merah yang tergelar di tengah ruangan.
Setiap langkahnya penuh perhitungan. Damar di atas panggung mengulurkan tangannya, wajahnya adalah kanvas kebahagiaan murni. Ia seperti seorang raja yang menyambut ratunya. Alea memegangi gelasnya lebih erat. Jantungnya berdebar kencang, mempersiapkan diri untuk melihat wajah wanita yang telah memenangkan segalanya. Saat sang pengantin mencapai titik tengah ruangan, di bawah lampu kristal utama yang paling terang, ia berhenti sejenak. Sesuai skenario, ia mengangkat tangannya dan dengan gerakan yang anggun, membuka tudung yang menutupi wajahnya, melemparkannya ke belakang. Ia mengangkat wajahnya, memberikan senyum paling manis dan paling bahagia kepada seluruh tamu, sebelum melanjutkan langkahnya menuju Damar. Dan saat itulah waktu benar-benar berhenti untuk Alea. Cahaya lampu yang terang benderang menerpa wajah sang pengantin dengan sempurna. Riasan wajahnya tanpa celah, senyumnya dilatih dengan baik. Tapi mata itu, Alea mengenali mata itu. Hidung itu, bentuk bibir itu, Alea mengenali wajah itu. Ingatan yang tadi sore muncul di benaknya bukan lagi sekadar firasat atau kebetulan aneh. Ingatan itu kini menjadi kenyataan yang menamparnya dengan keras. Wajah sang bidadari. Wajah wanita sempurna idaman Damar. Wajah Clara, sang pengantin. Adalah wajah yang sama persis dengan wajah gadis pegawai salon yang menangis di ruang manajer 4 tahun lalu. Wajah si pencuri. Otak Alea seolah mengalami korsleting. Logika dan kewarasannya bertabrakan dengan realita yang terpampang di depan matanya. Dama, pria yang terobsesi dengan citra, status, kejujuran, dan kesempurnaan. Pria yang selama bertahun-tahun mengkritik Alea, karena dianggapnya kurang berkelas. Pria itu, kini berdiri dengan senyum memuja, menunggu di ujung karpet merah untuk menikahi seorang wanita yang pernah Alea pecat, karena mencuri 3 lembar uang 100 ribuan dari dompetnya. Ironi, komedi, tragedi. Semua bercampur menjadi satu dalam benak Alea. Semua penderitaannya selama ini, semua air matanya, semua rasa rendah dirinya, semua itu disebabkan oleh persaingan dengan seorang pencuri. Semua ceramah Damar tentang martabat dan harga diri kini terdengar, seperti lelucon paling lucu di seluruh dunia. Seluruh alam semesta sepertinya sedang menertawakan Damar, dan Alea adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang mengerti leluconnya. Sebuah suara aneh keluar dari tenggorokannya. Suara seperti orang yang tercekik. Ia mencoba menahannya, menekan bibirnya rapat-rapat, tapi tekanan di dalam dadanya terlalu kuat untuk dibendung. Gelembung tawa pertama berhasil lolos. Hanya sebuah kekahan kecil, tertahan, yang mungkin hanya didengar oleh Sari di sebelahnya. Sari menoleh, menatapnya dengan cemas. Tapi kemudian, Alea menatap kembali ke pelaminan. Ia melihat ekspresi bangga Damar. Ia melihat langkah anggun Clara yang penuh kepura-puraan. Dan bayangan Clara yang menangis sambil memohon-mohon di ruang manajer melintas lagi. Kombinasi pemandangan itu terlalu absurd. Dinding pertahanannya runtuh. Kekahan kecil itu berubah menjadi tawa yang lebih besar. Tawa yang keluar dari perutnya, tak terkendali. Ia menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar hebat, mencoba meredam suara itu, tapi gagal total. Tawa itu akhirnya meledak. Keras, nyaring, menggema. Sebuah tawa yang sama sekali tidak terdengar anggun atau sopan. Itu adalah tawa yang murni, jujur, dan sedikit gila. Tawa seseorang yang baru saja menyaksikan hal paling tidak masuk akal di dunia. Tawa yang memecahkan keheningan, membelah alunan musik romantis, dan meruntuhkan seluruh suasana sakral di dalam ruangan itu. Dampak dari tawa Alea terasa instan dan dahsyat. Rasanya seperti seseorang melempar batu besar ke permukaan danau yang tenang, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke setiap sudut ballroom. Alunan musik dari kuartet gesek menjadi goyah, satu persatu pemain biola berhenti menggesek senarnya, menoleh ke sumber suara dengan bingung. Pembawa acara yang sedang tersenyum di atas panggung membeku, senyumnya luntur menjadi ekspresi kaget. Dalam hitungan detik, seluruh kepala di ruangan itu, hampir 200 pasang mata, serempak menoleh ke arah Alea. Untuk sesaat, ia menjadi pusat alam semesta. Dan ia tidak peduli. Ia masih tertawa. Tertawa hingga air mata mulai mengalir di pipinya. Air mata kelegaan. Air mata pembebasan. Setiap gelak tawanya seolah mengusir bertahun-tahun rasa sakit dan keraguan diri yang telah ditanamkan Damar padanya. Di tengah karpet merah, langkah Clara terhenti. Senyum bahagianya yang merekah sempurna langsung layu. Wajahnya yang tadi merona bahagia kini menjadi pucat pasi seperti kertas. Matanya membelalak ngeri saat ia mengenali wajah Alea di antara kerumunan tamu. Ia pasti juga mengenali tawa itu, tawa wanita yang dulu menentukan nasibnya di sebuah salon kecil. Dunia dongengnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Di atas panggung, wajah Damar melewati serangkaian perubahan emosi yang cepat.
Kebingungan. Mengapa Alea tertawa? Ketersinggungan. Beraninya dia merusak momen sempurnaku? Dan akhirnya, kemarahan yang meluap-luap. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Ia tidak mengerti apa yang lucu, dan itu membuatnya semakin murka. Yang ia tahu, mantan istrinya sedang mempermalukannya di depan semua orang penting dalam hidupnya. Al, hentikan. Ayo kita pergi, bisik Sari panik, menarik lengan Alea dengan kuat. Sari tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia tahu situasi ini akan berubah menjadi sangat buruk. Para tamu mulai berbisik. Awalnya pelan, lalu semakin kencang seperti dengungan lebah. Itu kan Alea, mantan istrinya. Dia kenapa? Stres ya? Tidak punya etika sama sekali. Pasti cemburu buta. Mereka semua sampai pada kesimpulan yang paling logis menurut mereka. Ini adalah ulah seorang mantan istri yang putus asa dan tidak bisa menerima kenyataan. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu kebenaran yang jauh lebih menggelikan. Alea akhirnya berhasil sedikit mengendalikan tawanya, mengubahnya menjadi kekahan yang masih sulit berhenti. Ia menyeka air mata di sudut matanya dengan ujung jarinya, berhati-hati agar tidak merusak riasannya. Ia menatap Sari, yang memandangnya dengan cemas. Kita pergi sekarang, kata Alea, suaranya masih sedikit bergetar karena tawa. Sari mengangguk cepat. Ide bagus. Alea tidak melarikan diri. Ia tidak menundukkan kepalanya karena malu. Sebaliknya, ia menegakkan punggungnya, mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Ia memberikan satu pandangan terakhir ke depan. Pemandangannya sungguh tak ternilai. Sang pengantin wanita yang pucat dan membeku, sang pengantin pria yang murka dan dipermalukan. Sebuah potret pernikahan yang sempurna dalam kekacauannya. Alea tersenyum tipis, senyum yang tulus, lalu ia berbalik. Dengan Sari di sisinya, ia berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya tenang dan mantap di atas sepatu hak tingginya. Kerumunan tamu secara refleks memberinya jalan, seolah ia adalah seorang ratu yang baru saja menjatuhkan titahnya. Ia bisa merasakan tatapan mereka yang menusuk punggungnya, bisa mendengar bisikan mereka yang semakin keras. Tapi semua itu tidak lagi berarti. Kekuatan mereka untuk menyakitinya telah lenyap. Saat mereka melewati pintu ballroom dan kembali ke lobi hotel yang lebih tenang, pintu berat itu tertutup di belakang mereka, meredam suara keributan yang pasti sedang meledak di dalam. Alea merasa seolah baru saja keluar dari sebuah pertunjukan teater absurd. Mereka tidak mengatakan apa-apa sampai mereka masuk ke dalam mobil dan melaju meninggalkan hotel. Keheningan di antara mereka terasa berbeda, bukan lagi tegang, melainkan penuh dengan pertanyaan yang tak terucap. Setelah beberapa blok, Sari akhirnya tidak tahan lagi. Oke, katanya sambil menepikan mobil sejenak. Demi semua yang ada di dunia ini, Alea, tolong jelaskan apa yang baru saja terjadi. Apa yang sebenarnya kamu tertawakan sampai seperti itu? Alea menoleh pada sahabatnya. Sisa-sisa tawa masih menari di matanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menemukan cara terbaik untuk menjelaskan hal yang paling tidak bisa dipercaya. Kamu tidak akan pernah percaya ini, Sar, mulainya, senyum lebar kembali tersungging di wajahnya. Wanita itu, si pengantin wanita, bidadari sempurna idaman Damar. Iya, kenapa dia? Desak Sari tidak sabar. Clara, lanjut Alea, mengucapkan nama itu dengan penuh penekanan. Dia adalah Clara yang pernah aku ceritakan dulu. Mantan pegawai salon yang kupecat karena ketahuan mencuri uang dari dompetku. Sari menatapnya, mulutnya sedikit terbuka. Ia mengerjap beberapa kali, otaknya mencoba memproses informasi yang baru saja ia dengar. Wajahnya menunjukkan kebingungan, lalu pemahaman mulai muncul, dan akhirnya, matanya membelalak saat ia menyadari seluruh ironi dari situasi tersebut. Keheningan pecah untuk kedua kalinya malam itu. Tapi kali ini, bukan hanya tawa Alea. Sebuah kekahan pelan keluar dari mulut Sari, yang kemudian berubah menjadi tawa terbahak-bahak yang sama kerasnya. Ia memukul setir mobilnya pelan, menggelengkan kepalanya tak percaya. Tidak mungkin, kata Sari di sela-sela tawanya. Ya Tuhan, Damar menikahi. Mereka berdua tertawa bersama di dalam mobil yang berhenti di pinggir jalan, di bawah cahaya lampu kota. Tawa yang melepaskan semua beban, semua kesedihan, semua amarah. Mereka tidak menertawakan pernikahan yang baru saja mereka hancurkan. Mereka menertawakan takdir. Menertawakan seorang pria yang mencari kesempurnaan dalam citra, namun tanpa sadar menikahi kebohongan yang indah. Malam itu, Alea tidak mendapatkan permintaan maaf atau penyesalan dari Damar. Ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ia mendapatkan penutupan yang paling sempurna, paling lucu,
dan paling memuaskan yang tidak pernah berani ia bayangkan. Alea terbangun oleh cahaya matahari yang menyelinap masuk melalui celah gorden di kamarnya. Bukan oleh alarm, bukan pula oleh mimpi buruk. Ia membuka matanya perlahan, merasa aneh. Selama berminggu-minggu, ia selalu bangun dengan perasaan berat di dada, seolah ada batu besar yang menekan jantungnya. Tapi pagi ini, perasaan itu hilang. Lenyap tak berbekas. Yang ada hanyalah rasa ringan yang luar biasa. Seolah semalam ia tidak hanya meninggalkan sebuah pesta pernikahan, tapi juga membuang seluruh beban masa lalunya di sana. Ia meregangkan tubuhnya, merasakan setiap ototnya yang rileks. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, ia tidur nyenyak. Tidur yang dalam dan tanpa mimpi. Ia berbaring sejenak, menatap langit-langit apartemennya yang putih bersih, dan sebuah senyum kecil terukir di bibirnya. Ia teringat kembali pada tawa membahana di dalam mobil bersama Sari semalam. Tawa itu adalah obat paling manjur yang pernah ia rasakan. Tawa yang membersihkan jiwanya dari semua ampas kepahitan. Dengan energi baru yang tak ia rasakan selama berbulan-bulan, Alea bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke dapur, menyeduh secangkir kopi hitam. Aroma kopi yang pekat memenuhi ruangan. Dulu, keheningan apartemen di pagi hari terasa memekakan telinga, sebuah pengingat konstan akan kesendiriannya. Tapi pagi ini, keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang damai. Ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara pagi Semarang yang segar masuk. Ia bisa mendengar suara samar kehidupan kota yang mulai menggeliat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa menjadi bagian dari denyut itu lagi, bukan sekadar pengamat yang terasing. Setelah menikmati kopinya dengan tenang, ia tahu ada satu hal yang harus ia hadapi. Ponselnya. Ia sengaja mematikannya semalam setibanya di rumah, tidak ingin tidurnya yang berharga diganggu. Dengan perasaan tenang dan sedikit geli, ia menyalakan kembali ponsel itu. Seperti yang sudah ia duga, perangkat kecil itu langsung bergetar hebat, dibanjiri notifikasi yang masuk bertubi-tubi. Puluhan panggilan tak terjawab. Ratusan pesan baru. Sebuah medan perang digital. Dengan rasa penasaran yang dingin, ia mulai memeriksanya. Sebagian besar panggilan tak terjawab berasal dari satu nama, Damar. Ada sekitar 30 panggilan darinya, dimulai dari tak lama setelah ia meninggalkan pesta hingga dini hari. Sisanya berasal dari nomor-nomor yang tidak ia kenal, yang ia duga kuat adalah milik Clara atau kerabat Damar yang marah. Kemudian ia membuka aplikasi pesan. Deretan pesan dari Damar adalah yang paling atas. Membacanya terasa seperti menyaksikan kewarasan seorang pria yang perlahan-lahan runtuh. Pesan pertama, dikirim sekitar pukul 8 malam. Alea, apa maksudmu melakukan itu? Kau benar-benar keterlaluan. Pesan kedua, 5 menit kemudian, kau sengaja datang untuk mempermalukanku, kan? Kau tidak pernah bisa melihatku bahagia. Pesan ketiga, setengah jam kemudian, nadanya lebih panik, angkat teleponnya. Kita harus bicara. Semua orang bertanya-tanya. Pesan keempat, sekitar pukul 10 malam, jelas ditulis dalam keadaan mabuk atau sangat marah. Kenapa kau tertawa? Apa yang kau tahu? Apa yang begitu lucu Jawab aku, Alea. Alea membaca semua pesan itu tanpa merasakan apa-apa selain rasa kasihan. Kemarahan Damar tidak lagi menakutkan baginya. Itu hanyalah auman putus asa dari seorang pria yang citra sempurnanya telah retak. Lalu ada pesan dari Sari, dikirim tengah malam. Al, sudah sampai rumah dengan selamat? Kamu baik-baik saja? Malam ini benar-benar tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Hubungi aku kalau kamu sudah bangun. Di bawahnya, ada pesan dari beberapa nomor tak dikenal. Salah satunya, dengan bahasa yang memelas, jelas berasal dari Clara. Bu Alea, saya mohon, Bu. Tolong jangan katakan apa-apa pada Mas Damar tentang masa lalu saya. Saya benar-benar sudah berubah. Saya mohon, Bu, jangan hancurkan hidup saya. Pesan dari nomor tak dikenal lainnya bernada lebih mengancam, kemungkinan dari salah satu saudara Damar. Kamu perempuan tidak tahu malu. Beraninya merusak acara sakral orang lain. Awas kamu ya. Dan terakhir, pesan-pesan dari beberapa teman lama dan kenalan yang ada di pesta itu, semuanya berisi rasa penasaran dan gosip. Al, gila, semalam itu ada apa sih? Kok kamu bisa ketawa begitu? Alea menatap layar ponselnya. Semua drama ini, semua kepanikan, kemarahan, dan permohonan ini, terasa begitu jauh. Seolah terjadi di planet lain. Mereka semua masih terperangkap dalam teater absurd itu, sementara ia sudah keluar dan menjadi penonton. Ia tidak punya niat untuk membalas satupun dari pesan itu. Ia tidak punya niat untuk menjelaskan apapun.
Tawanya semalam adalah satu-satunya jawaban yang perlu ia berikan. Dengan gerakan yang tenang dan mantap, ia melakukan pembersihan digital. Ia membuka kontak Damar, menatap nama itu untuk terakhir kalinya, lalu menekan tombol blokir. Ia melakukan hal yang sama pada nomor-nomor tak dikenal yang mengiriminya pesan. Ia menghapus seluruh utas percakapan yang penuh amarah dan permohonan itu dari ponselnya. Satu-satunya pesan yang ia balas adalah pesan dari Sari. Aku baik-baik saja, Sar. Lebih dari sekadar baik. Aku merasa terlahir kembali. Nanti aku telepon, aku mau menikmati pagiku dulu. Setelah mengirim pesan itu, ia meletakkan ponselnya di meja dengan posisi layar menghadap ke bawah. Ia tidak ingin melihatnya lagi untuk beberapa saat. Kekacauan itu sudah terkurung di dalam kota kecil itu, tidak lagi bisa menyentuh kedamaiannya. Alea berganti pakaian, mengenakan kaos dan celana jeans yang nyaman. Ia mengambil tas selempang kecil, memasukkan dompet dan kuncinya, lalu keluar dari apartemennya. Ia tidak punya tujuan khusus. Ia hanya ingin berjalan, merasakan hangatnya matahari pagi, melihat kehidupan di sekitarnya. Ia berjalan menyusuri trotoar, melewati toko-toko yang baru buka, mencium aroma roti dari sebuah toko kue, melihat anak-anak berseragam berangkat sekolah. Ia berhenti di sebuah kedai kopi kecil dengan beberapa meja di teras depan. Ia memesan segelas es kopi susu dan sepotong kue pisang, lalu duduk di luar, mengamati lalu lintas kota yang ramai. Semuanya terasa normal. Dunia tetap berputar. Matahari tetap terbit. Dan hidupnya, ternyata, tidak berakhir hanya karena seorang pria meninggalkannya. Justru sebaliknya, hidupnya yang baru saja dimulai. Sambil menyeruput kopinya, sebuah senyum tulus mengembang di wajahnya. Senyum yang tidak dipaksakan, senyum yang lahir dari kedamaian batin. Ponselnya tergeletak diam di dalam tas. Kepanikan Damar, ketakutan Clara, dan gosip para tamu undangan terasa begitu tidak penting. Di sini, di bawah langit biru Semarang, ia merasa bebas. Benar-benar bebas. Masa depan terbentang di hadapannya seperti kanvas kosong. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sangat antusias untuk mulai melukisnya. 6 bulan berlalu secepat kedipan mata. Bagi Alea, 6 bulan itu adalah periode transformasi total. Apartemennya yang dulu terasa dingin dan kosong kini, telah menjadi sarang yang hangat dan penuh kehidupan. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak berwarna cerah, rak bukunya penuh, dan di sudut ruangan ada beberapa pot tanaman hijau yang subur. Kehidupan telah kembali. Bisnis cateringnya meroket. Kabar tentang masakannya yang lezat dan pelayanannya yang profesional menyebar dari mulut ke mulut. Pesanan untuk acara-acara besar terus berdatangan. Dengan keuntungan yang ia kumpulkan dan sedikit pinjaman dari bank, ia akhirnya mewujudkan mimpinya yang lain. Membuka sebuah kafe kecil di salah satu sudut kota yang ramai. Ia menamainya Dapur Alea. Kafe itu tidak besar, tapi suasananya sangat nyaman, dengan interior modern minimalis dan aroma kopi segar serta kue yang baru dipanggang. Tempat itu dengan cepat menjadi favorit banyak orang. Alea sendiri telah berubah. Lingkaran hitam di bawah matanya telah hilang, digantikan oleh sorot mata yang jernih dan penuh percaya diri. Ia lebih sering tertawa. Ia kembali menjalin hubungan dengan teman-teman lama yang sempat ia jauhi selama masa-masa suram pernikahannya. Ia bahkan mulai mengikuti kelas yoga setiap akhir pekan. Ia tidak sedang mencari pengganti Damar, ia justru sedang menikmati proses menemukan kembali dirinya sendiri. Ia utuh. Ia bahagia. Suatu sore yang cerah, Sari mampir ke kafenya seperti biasa. Mereka duduk di salah satu meja pojok sambil menikmati teh secake buatan Alea. Kamu tahu, kata Sari sambil menyendok kuenya, aku baru saja bertemu Tika di supermarket tadi. Istrinya Rian, teman kantor Damar dulu. Alea hanya mengangkat alis sambil tersenyum. Oh ya? Lalu? Ia sudah tidak lagi tertarik pada berita apapun yang menyangkut nama itu, tapi ia tahu Sari tidak akan bisa menahan diri untuk tidak bercerita. Tentu saja dia langsung bergosip. Lanjut Sari, matanya berbinar. Dan kamu tidak akan percaya apa yang aku dengar. Pernikahan Tuan Sempurna dan Nyonya Bidadari itu, tampaknya sudah diambang kehancuran total. Menurut cerita Tika, apa yang terjadi setelah malam resepsi itu adalah sebuah bencana berantai. Damar, yang murka dan dipermalukan, terus-menerus mendesak Clara untuk menjelaskan mengapa Alea tertawa. Ia tidak bisa menerima bahwa mantan istrinya bisa menertawakannya di hari kemenangannya. Awalnya Clara berkelit, mengatakan bahwa Alea hanya cemburu buta. Tapi Damar, yang citranya sudah terlanjur rusak, menjadi paranoid dan penuh curiga. Akhirnya, entah karena tekanan atau karena ada teman baik yang membocorkannya, kebenaran itu pun terungkap.
Damar mengetahui bahwa istri yang ia puja-puja sebagai wanita berkelas dan sempurna itu adalah mantan pegawai salon yang dipecat karena kasus pencurian kecil. Pencurian dari siapa? Dari Alea, mantan istrinya yang selalu ia anggap kurang. Kenyataan itu menghantam Damar seperti badai. Seluruh fondasi kebanggaan dan fantasinya hancur berkeping-keping. Wanita yang seharusnya menjadi trofi kemenangannya ternyata adalah sumber rasa malu terbesarnya. Sejak saat itu, pernikahan mereka berubah menjadi neraka. Damar tidak pernah bisa lagi memandang Clara tanpa rasa jijik dan curiga. Setiap kali Clara membeli barang mahal, Damar akan menyindirnya, mempertanyakan apakah ia menggunakan uangnya sendiri. Setiap kali Clara menceritakan masa lalunya, Damar akan meragukan setiap katanya. Rumah tangga mereka dipenuhi pertengkaran sengit dan keheningan yang dingin. Pria yang mencari kesempurnaan itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah ditipu oleh ilusinya sendiri. Kabarnya, mereka sudah pisah ranjang dan sedang dalam proses mengurus perceraian yang cepat dan penuh kebencian. Pernikahan dongeng mereka bahkan tidak bertahan sampai ulang tahun yang pertama. Alea mendengarkan cerita itu dengan ekspresi tenang. Tidak ada rasa senang atau puas yang meluap-luap di dalam hatinya. Yang ada hanyalah perasaan lega yang dalam. Bukan karena Damar menderita, tapi karena ia sadar bahwa ia telah benar-benar terlepas dari semua itu. Nasib Damar bukan lagi urusannya. Pria itu tidak kalah karena tawa Alea, ia kalah karena kesombongannya sendiri. Ia hancur bukan karena dihancurkan oleh orang lain. Ia hancur karena fondasi hidupnya yang dibangun di atas citra dan kepura-puraan itu terlalu rapuh. Kasihan juga ya, kata Alea pelan, sebuah komentar yang membuat Sari terkejut. Kasihan? Setelah semua yang dia lakukan padamu? Alea tersenyum. Bukan. Aku hanya berpikir, betapa melelahkannya hidup dengan terus-menerus mengejar sesuatu yang tidak nyata. Aku bersyukur sudah tidak lagi berada di sana. Setelah Sari pulang, Alea berdiri di belakang meja kasirnya, mengamati kafenya yang ramai. Beberapa mahasiswa sedang berdiskusi di sudut, sepasang kekasih muda berbagi sepotong kue, seorang wanita parubaya sedang asyik membaca buku sambil menikmati kopinya. Kafe ini nyata. Hasil kerja kerasnya nyata. Kebahagiaan para pelanggannya nyata. Dan kebahagiaannya sendiri, akhirnya, terasa sangat nyata. Ia sadar, akhir yang paling sempurna bukanlah melihat mantan suaminya menderita. Akhir yang paling sempurna adalah saat ia bisa melihat kehidupannya sendiri yang penuh warna, dan tidak lagi peduli pada drama hitam putih milik pria itu. Ia telah menemukan kesempurnaannya sendiri, bukan pada sosok pasangan atau validasi orang lain, melainkan pada kemandirian, karya, dan kedamaian hatinya. Sambil tersenyum pada seorang pelanggan yang baru masuk, Alea merasa hidupnya baru saja dimulai. Dan kali ini, ia adalah satu-satunya penulis skenarionya. Penulis skenarionya. Penulis skenarionya. Penulis skenarionya. Penulis skenarionya.